Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pada hadis yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman terhadap takdir, yang dimana dia terdapat 2 derajat. Dan yang pertama yaitu iman bahwasanya Allah telah berlalu dalam keilmuannya. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba dari kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan sebelum Allah menciptakan mereka dan mengadakan mereka. Allah sudah tahu siapa di antara mereka yang nanti jadi penduduk surga, penduduk neraka. Allah sudah menyiapkan mereka ganjaran, hukuman, balasan untuk amalan-amalan mereka sebelum Allah menciptakan mereka dan mengadakan mereka. Dan Allah pun menulis hal itu dalam Lauhul Mahfuz. Maka amalan-amalan hamba itu berjalan sesuai apa yang telah lalu dalam ilmunya Allah dan apa yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Derajat yang kedua yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya semuanya, dari kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, dan Allah berkehendak dari mereka. Dan ini sudah kita bahas bahwasanya derajat ini, derajat yang kedua, itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi diingkari oleh Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu merdeka sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadariyah. Sedangkan derajat yang pertama itu ditetapkan oleh kebanyakan dari Qadariyah, tapi dinafikan oleh Qadariyah yang ekstrim di antara mereka, ghulatuhum. Seperti Ma'bad al-Juhani, yang Ibnu Umar ditanya tentang perkataannya, Ibnu Umar berlepas diri. Kafir orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah tidak mengetahui perbuatan hamba. Kapan mengetahui? Kalau sudah terjadi baru tahu. Perlu antum ketahui bahwasanya manusia pada bab takdir terdapat 3 pembagian. Ini enggak ada di buku. Pembagian yang pertama, mereka beriman terhadap takdir Allah, namun mereka berlebihan dalam menetapkannya. Sampai mereka mengatakan manusia tidak memiliki kemampuan dan pilihan. Allah Maha melakukan segala sesuatu, dan hamba tidak memiliki pilihan dan kemampuan, sehingga hamba terpaksa majbur untuk melakukan hal itu. Jadi kata mereka, perbuatan kita ini terpaksa. Kita nggak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Jabariyah. Bahkan sebagian mereka mengira bahwasanya perbuatan hamba dia adalah perbuatan Allah. Wah. Perbuatan hamba dia adalah perbuatan Allah. Mereka Jabariyah. Ini yang pertama, menetapkan takdir tapi berlebihan. Bagian yang kedua, meremehkan, jafau. Mereka mengatakan perbuatan hamba itu berbeda dengan perbuatan Allah, atau
perbuatan hamba itu terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki kehendak dan tidak juga memiliki takdir. Bahkan yang ekstrim di antara mereka mengatakan, ya seperti Ma'bad al-Juhani, Allah nggak tahu perbuatan hamba kecuali apabila hamba sudah melakukan. Mereka adalah Qadariyah. Dan mereka adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Jadi yang pertama, Jabariyah, mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan-perbuatan Allah dan kemampuannya Allah, sehingga ia mengatakan atau mereka mengatakan Allah memaksa manusia untuk melakukan. Adapun manusia itu nggak ada kehendak, nggak ada kemampuan. Adapun yang kedua, mereka berlebihan dalam menetapkan kemampuan hamba, kehendak hamba, yang dimana mereka mengatakan perbuatan hamba nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang ketiga ini, dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan. Apa itu? Yaitu sesungguhnya perbuatan hamba terjadi dengan kehendaknya Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin sesuatu yang dimiliki oleh Allah kemudian Allah tidak mampu untuk berkehendak di situ. Maka perbuatan hamba terjadi dengan kehendak Allah dan itu diciptakan oleh Allah. Dan manusia dia memiliki kehendak dan keinginan. Dan kita tahu bagaimana perbedaan antara perbuatan yang terpaksa dengan perbuatan yang sifatnya sukarela, keinginan. Antum sekarang belajar terpaksa atau keinginan sendiri? Keinginan. Antum sekarang nulis terpaksa apa keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Orang tahu deh. Beda kalau misalnya anak ancam, Abdul Halim tulis ya. Kalau nggak tulis nanti anak apain antum? Nah itu dia terpaksa. Maka perbuatan-perbuatan hamba itu dengan kehendak mereka dan keinginan mereka. Dan bersama dengan itu perbuatan hamba terjadi dengan kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah SWT. Bagian yang ketiga ini mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita lanjut lihat ke buku. وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا وقد قال كثير من أئمة السلف. Sungguh telah berkata kebanyakan dari para imam salaf. Apa yang mereka katakan? Nazirul qadariyata bil ilm. Debatlah qadariyah dengan ilmu. Fa in aqarru bihi, apabila mereka mengakuinya, khusimu, mereka akan terbungkam, terkalahkan. Khusimu, terbungkam, diam, terkalahkan. Kalau mereka mengakuinya, karena pasti salah. Wa in jahaduhu, jikalau mereka mengingkarinya, enggak mau mengakuinya, faqad kafaru, sungguh mereka telah kafir. Yuriduna anna man ankara al-ilma al-qadima as-sabiqa bi af'alil ibadi
wa anna Allah qasamahum qabla khalqihim ila syaqiyyin wa sa'idin wa kataba dzalika 'indahu fi kitabin hafidhin faqad kadzdzaba bil Qur'ani fayakfuru bidzalik. Nah, perhatikan. Tadi di situ kata para imam salaf, apabila Qadariyah mengingkarinya apa yang terjadi? Kafir. Maksudnya apa yang mereka ingkari? Yuridun, yang mereka inginkan yaitu annaman ankaral ilmal qadimas sabiq, bahwasanya orang yang mengingkari ilmunya Allah yang lalu, yang telah berlalu dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kalau Qadariyah mengingkari ini, kan Qadariyah yang ekstrim, apa yang mereka yakini? Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali kalau hambanya sudah melakukan. Nah, Qadariyah kalau mereka mengingkari ilmunya Allah yang qadim terhadap perbuatan-perbuatan hamba, mereka mengatakan Allah nggak tahu perbuatan hamba, ya, mereka ingkari Allah nggak tahu perbuatan hamba kecuali kalau hambanya sudah melakukan. Yang dimana Allah sudah membagi hamba-hambanya sebelum menciptakan mereka kepada orang yang berbahagia dengan orang yang sengsara, ya, syaqi wa sa'id. Syaqi dia sengsara, sa'id bahagia. Wa kataba dzalika 'indahu, dan Allah telah menulis hal itu di sisinya dalam kitab yang terjaga. Kalau mereka ingkari itu, maka apa? Faqad kadzdzaba bil Qur'an, dia sudah mengingkari Al-Qur'an. Fayakfuru bidzalik, maka mereka kafir dengan sebab itu. Karena mereka mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Ya, mereka meyakini Allah tidak mengetahui kecuali kalau hamba sudah melakukan. Mereka mengingkari ilmunya Allah yang qadim dengan perbuatan hamba. Mereka mengingkari kalau Allah telah membagi mereka sebelum menciptakan mereka kepada sengsara dan bahagia. Allah telah menulis hal itu di sisinya dalam kitabnya yang terjaga. Mereka telah mendustakan Al-Quran, kufur dengan itu. Wa in aqarru bidzalik, jikalau mereka mengakui itu, iya, Allah memiliki ilmu, Allah maha mengetahui perbuatan hamba. Ini Qadariyah yang biasa, mereka yang mengaku itu. Karena Anda sudah sampaikan Qadariyah ada dua. Yang pertama apa? Yang asli, yang ekstrim, yaitu yang pertama tadi itu, yang mereka mengingkari ilmunya Allah yang qadim, yang sabik. Sehingga apa? Mereka mengatakan Allah nggak tahu perbuatan hamba kecuali kalau hamba sudah melakukan. Itu kufur. Yang kedua ini Qadariyah yang biasa. Ini dia sekarang. Wa in aqarru bidzalik, jikalau mereka mengakui itu, mengakui, meyakini Allah maha mengetahui perbuatan hamba, tapi apa yang mereka ingkari? Wa ankaru annallaha khalaqa af'ala ibadihi, yang mereka ingkari bahwasanya Allah menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya. Wa sya'aha, dan mengingkari kehendaknya. Wa aradaha minhum iradatan kauniyatan qadariyatan, dan dia menginginkan perbuatan hamba dari mereka adalah keinginan kauniyah qadariyah. Faqad khusimu, maka mereka akan terdiam, terbungkam. Kenapa? Li'anna ma aqarru bihi hujjatun alaihim fima ankaru, karena bahwasanya apa yang mereka ikrarkan, mereka akui, itu adalah hujjah atas mereka pada apa yang mereka ingkari. Dan itu nanti dibahas ya dalam kitab akidah. Ya, wa fi takfiri haula'i niza'un masyhurun bainal ulama, dan pada kekafiran mereka ini, Qadariyah yang biasa, bukan asli, bukan ekstrim, niza'un masyhur, terdapat perdebatan yang terkenal di antara para ulama.
Amma man ankara al-ilma al-qadima fanassa asy-Syafi'i wa Ahmad ala takfirihi wa kadzalika ghairuhuma min a'immatil islami. Adapun orang yang mengingkari ilmu Allah yang qadim ini qadariyah asli atau biasa, mengingkari ilmu Allah yang qadim, yang mengatakan Allah enggak tahu perbuatan hamba kecuali kalau sudah terjadi, asli atau biasa? Asli. Maka apa? Fanassa Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, dan Imam Ahmad ala takfirihi, atas kekafirannya. Wa kadzalika ghairuhuma min a'immatil Islam, dan begitu juga selain keduanya dari para imam-imam Islam. Mungkin yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini karena waktunya sudah semakin mundur ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.